Oh. Halo kita, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini kita kedatangan tamu dua cewek cantik, yaitu Audrey dan Monica, atau biasa disapa Ika. Ika atau Ica ya? Ica kayak. Aku panggil Ica aja ya. Nah, ternyata mereka berdua ini kayaknya masih pemula banget ya, masih belum bisa mukul dengan benar. Terus ya pukulannya pokok asal melewati garis net lah. Ya mereka berdua itu nggak parah-parah banget ya. Aku pernah lihat ada pemain yang lebih parah, yaitu servis saja nggak bisa. Kalau servis saja nggak bisa, ya sebaiknya kita nggak main, tapi belajar servis dulu. Soalnya servis itu penting ya, soalnya kalau kita walaupun udah bisa teknik dan footwork, tapi kalau servisnya nyangkut atau mati, ya kita kehilangan poinnya cepet. Aku lihat teman-teman yang udah main beberapa tahun dan secara teknik mereka juga udah ya boleh dikatakan bisa main badminton, tapi nggak pernah latihan servis. Ya namanya juga manusia, atlet aja juga sering nyangkut servisnya. Aku sendiri juga sering nyangkut, jadi nggak bisa disalahkan sih. Cuman yang aku sayangkan kalau udah bisa main badminton, tapi kenapa kok kita itu males latihan servis. Aku kalau ada kesempatan misalkan datang di gedung lebih dulu, terus gak ada yang lain belum datang, biasanya aku latihan servis. Soalnya aku merasa ya servisku masih belum bagus dan kepingin lebih bisa tipis aja. Nah servis di badminton tuh aku pikir kayak kita itu nulis. Kalau dulu waktu sekolah kita kan setiap hari nulis ya. Jadi mencatat gurunya ngomong itu kita catat di buku. Tapi kalau udah lulus kita kan jarang sekali nulis, apalagi zaman sekarang tuh pakai ketik ya. Makanya tulisanku bakal jelek atau nulis sebentar udah capek. Nah, itu mungkin yang berlaku juga buat servis badminton. Kalau kalaupun kita udah bisa servis, tapi kita harus sering latihan. Soalnya itu eh, melatih otot-otot yang halus. Kayak nulis itu kan kita ngelatih otot-otot jari yang halus. Ya tetap secara pengetahuan kita tahu gimana caranya nulis A, gimana caranya nulis W, itu tahu. Tapi kalau nulis satu kalimat yang bagus, maksudnya tulisannya itu bagus, itu kita perlu beberapa waktu untuk latihan. Ya maksudnya lebih sering lah untuk latihan nulis supaya tulisannya tetap bagus. Ya apapun itu ya, nggak cuma servis, tetap ngelob sama backhand smash itu juga seharusnya kalau kita rajin latihan ya harusnya bisa tetap bagus. Oke, di video kali ini aku kasih judul kita semua pernah pemula. Tempo hari waktu aku masih main TikTok itu aku sering lihat komentar, banyak komentar yang menyudutkan atau merendahkan pemain. Ya mungkin videonya tentang teman-temanku sendiri ya. Ada yang bilang oh mainnya cuma gitu-gitu aja, terus kurang ini kurang itu dan sebagainya, atau salah teknik. Aku rasa komen-komen itu ya cuman lewat aja, dan itu kita harus membiasakan diri kalau tinggal di Indonesia, harus membiasakan diri untuk menerima komentar-komentar negatif seperti itu. Aku rasa kita semua pernah belajar ya, pernah di posisi belajar itu. Tapi tentunya kita tetap maju sampai kita mahir badminton karena ada orang-orang yang mendukung kita.
terutama coachnya, jadi ngasih semangat terus. Tapi kalau kalian tuh belajarnya sama orang-orang yang seperti netizen yang sering komentar negatif, aku rasa kalian juga bakal give up untuk main badminton. Ya aku nggak ngerti kenapa mereka kok seperti itu. Ya selain karena memang mungkin culture dari orang-orang Indonesia ya. Contohnya kalau di sekolah international school atau mungkin semi international, guru-gurunya itu lebih helpful dan lebih kayak mendukung siswa-siswinya untuk terus maju dan terus berusaha. Kayak misalkan nilainya nggak terlalu bagus terus dibilang good job atau keep going. Nah kayak gitu-gitu. Kemarin tuh aku lihat ada murid yang renang terus walaupun gayanya itu udah nggak terlalu bagus ya, tapi masih bisa berenang dari satu sisi ke sisi lainnya. Itu sama teachernya bule langsung muji, dia bilang good job. Padahal masih banyak kekurangan di sini dan di situ. Tetap diapresiasi. Lain kalau di sekolah swasta, walaupun nggak semua, tapi ini yang aku tahu ya. Dan masih aku ingat waktu aku SMA, gurunya memang kalau ngomong ceplas-ceplos. Habis diterangin kalau muridnya itu nggak seberapa bisa, langsung dia bilang, ayo jangan bodoh-bodoh, bodoh kok terlalu. Nah itu kalimat itu aku masih ingat sampai sekarang. Tapi teman-teman malah ketawa. Mungkin teman-teman merasa itu seperti lelucon ya, soalnya gurunya. Sebenarnya gurunya kayak jarang ketawa gitu, tapi kalau ngomong memang selalu seperti itu. Kalau aku refleksi atau pikir-pikir lagi, sebenarnya itu cara didikan yang kuno ya, yang lebih kayak kalau kamu nggak bisa berarti kamu bodoh, supaya muridnya itu terpacu untuk belajar biar pinter. Tapi caranya salah. Kalau cara-cara yang baru, ilmu pendidikan yang baru, itu lebih menekankan ke proses dan bukan hasilnya. Jadi berapapun hasilnya, yang penting kamu udah berusahanya itu seberapa. Kalau kamu nilainya 4 soalnya kamu kurang berusaha, ya itu mungkin perlu dukungan yang lebih kuat ya, atau dukungan moral, atau kalau enggak disuruh konseling, mungkin ada masalah di rumah atau ada masalah dengan saudaranya dan temennya, mungkin ada masalah di situ. Tapi kebanyakan orang yang dikasih support atau masukan yang positif itu biasanya hasilnya lebih baik. Oke, cukup ya mengenai cara kita belajar walaupun masih pemula. Mungkin secara mental dan moral itu kita harus banyak dukung di situ. Jadi walaupun mungkin gak bagus hasilnya, tapi paling gak kita, kalau kita tahu ya tekniknya mungkin perlu dibenerin dikit. Jadi kayak mukulnya itu caranya gini. Ya secara teknis kita kasih masukan, entah yang teman kita itu bisa melakukan atau enggak, itu masalah kedua. Yang penting tekniknya kita benerin dulu. Dan kita harus tutup mata mengenai hasilnya ya. Oh apa teknik kayak gitu hasilnya nanggung. Itu jangan dibully kayak gitu dulu. Nanti lama-lama kan bisa, asal tekniknya bagus. Aku rasa hasilnya lama-kelamaan bakal bagus. Tapi kalau kita tekniknya itu buruk, itu aku nggak bisa jamin lama-kelamaan bisa bagus hasilnya. Soalnya tekniknya udah salah. Nah, untuk topik yang kedua ya, aku ingin bahas mengenai bagaimana sih kita itu nemenin teman-teman yang masih pemula. Kalau di sini kan Audrey yang baju putih sama Ica yang baju hitam,
itu mereka pemula, sedangkan aku sama Mas Arya kan bisa dibilang udah lumayan ya mainnya. Nah itu mainnya aku nggak boleh ngasih ke Mas Arya terus. Jadi kadang-kadang atau lebih banyak sih malah dikasih ke Audrey. Ya risikonya mungkin kalau kita main rally itu poinnya bakal cepet game atau langsung 2-1, soalnya ketika aku ngasih bola yang mungkin bagi Audrey terlalu sulit biasanya malah mati ya. Nah itu kita kan jadi cepet dapat poin. Nah aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku akan kasih ke bola ke Audrey di sekitar bola-bola tanggung, tapi bukan tanggung yang bisa di-smash ya. Jadi aku ngelopnya tinggi biar Audrey ini bisa untuk mundur atau ngelatih timing kapan dia mukul. Tapi tetap jaraknya dengan net itu nggak terlalu sampai belakang. Jadi aku ngasih kayak lob serang tapi cuman setengah lapangan supaya Audrey nggak perlu mundur-mundur terlalu jauh. Jadi coverannya cuman di daerah di tengah-tengah lapangan gitu aja sama di net. Lalu aku juga sebenarnya nggak mau terlalu sering ngasih bola ke Mas Arya. Walaupun pada akhirnya Mas Arya jadi tambah rajin ngasih bola, ngambil-ngambil bolanya yang di daerahnya Audrey. Sebenarnya aku ngasihnya itu ke Audrey supaya Audrey itu mau mundur untuk ngambil. Tapi Mas Arya lebih rajin ngambil jadi wirawiri kayak gitu. Nah kalau kita main kayak gini ngasih bola ke yang gendong terus, ya otomatis yang nggak bisa main atau yang pemula merasa kayak dikucilkan. Lah terus aku ngapain kok di sini cuma jadi pajangan ditaruh di depan gitu. Aku kan dari awal bilangin ke Ica, kamu jadi settingannya gendongan, tapi aku nggak bilang kalau dia aku gendong ya. Tapi aku bilangin kamu jaganya di depan kayak servis itu aku dari belakang kayak mix double biasa. Tapi kalau Audrey kan enggak ya, itu tetap jaga kiri kanan kalau misalnya Mas Arya yang servis. Nah kak, tempo hari aku ngelihat ada salah satu konten di Instagram yang punya akunnya itu lumayan bagus sih mainnya. Ya menurutku nggak lumayan sih, malah bagus banget. Terus dapet temen main itu yang 3 itu nggak seberapa bisa main gitu. Nah dia nyaranin kalau kita itu mainnya jangan langsung ada bola tangguh langsung disemes, jadi kepingin dan cepet mati dan cepet mari. Jadi nggak boleh kayak gitu. Jadi mainnya ya seperti yang aku tadi bilang itu, mainnya ngasih bola-bola setengah, ngasih ngelop-ngelopan. Kalau mungkin udah bisa bagus, lumayan bagus footworknya, ngasih lob juga sampai belakang nggak apa-apa. Jadi kalau aku tadi sama ngasih ke Audrey kan cuma di tengah-tengah lapangan, pokoknya di daerahnya Audrey berdiri biar nggak terlalu banyak lari-lari ya, cuman harus bisa ngelatih, yang penting bisa mukul dulu, timing mukulnya bagus dulu, nanti footwork aku bisa dilatih belakangan sih. Kalau menurutku gitu, tapi yang di konten yang aku lihat itu semua pada udah bisa main, cuman nggak terlalu bagus mainnya. Nah itu yang ngasih konten bilang kalau ngasihnya juga masih ngelop-ngelop aja, terus kayak kasih bola-bola yang depan, belakang, kiri, kanan. Jadi mereka masih main kayak apa bisa lari-lari lah. Pokoknya dapat lah olahraganya itu dapat dan mereka bisa berkeringat bersama gitu. Daripada untuk kita langsung lamanya nggak bisa langsung diserang terus atau dikasih bola-bola drive, bola-bola smash, di bola-bola yang cukup sulit yang kita tahu sulit untuk diraih. Kalau nggak cepet kakinya, footballnya nggak bener pasti mati. Jadi kita nggak perlu ngasih kayak gitu, soalnya nanti mereka juga kesulitan belajar ya. Padahal bermain itu adalah kesempatan belajar yang paling bagus menurutku.
Tapi aku rasa ini ya kontennya itu apa yang disarankan sama yang punya akun itu cukup bagus sih. Walaupun begitu ada loh netizen yang malah menganggap wah nggak boleh kayak gitu. Kalau gitu itu namanya meremehkan lawan. Jadi kayak cuman di lob-lob aja. Nanti lawannya tersinggung loh walaupun nggak bisa main. Nah, mungkin ada beda pendapat di situ ya. Ya sah-sah aja atau kita bebas-bebas aja untuk berpendapat. Nah, mungkin komentar itu udah dijawab sih sama yang punya akun. Kalau dari aku, kalau dengar pendapat seperti itu, aku kira ngasih smash sekali-sekali nggak apa-apa, tapi nggak perlu yang full power. Soalnya mereka pasti udah mati, nggak bisa mengembalikan. Tapi perlu juga kita ngasih smash itu, maksudnya ini loh di badminton itu ada pukulan smash dan kamu harus bisa defend. Jadi biar mereka itu wawasannya terbuka kalau oh ternyata aku itu badminton nggak cuma main kayak gini, kayak main di depan rumah yang nggak ada netnya tuh, cuman kayak lop-lopan pokok asal dipukul gitu kayak badminton di tahun 1800-an. Jadi cuman main tampelan, padahal sekarang kan udah berkembang ya, dan kita bisa ini sih, walaupun nggak bilang ini pukulan apa, nggak tahu namanya, tapi paling nggak yang pemula ini pernah menyaksikan lah. Oh aku dapat bola yang tinggi, kadang-kadang aku dapat bola drive atau bola rendah, kadang-kadang aku dapat bola net, aku mesti ngapain, kadang-kadang aku di smash, dapat bola kenceng, ngejup, itu aku harus ngapain. Nah itu nanti bisa kayak oh ternyata menarik juga ya untuk dipelajari, mungkin itu bisa jadi bahan pacuan untuk mempelajari badminton, which is not boring. Jadi kadang orang mikir badminton mainan apa sih, kayak bulu di pantang-panting sana sini gitu tok. Padahal enggak sesederhana itu, ada kayak strategi juga, ada teknik, ada macam-macam. Lalu yang ketiga yang aku propose atau usulkan waktu kita main sama pemula, mungkin mereka masih belum tahu aturan-aturannya ya. Kayak Ica itu tanya ke aku, kapan aku di kanan, kapan aku di kiri. Nah itu karena belum paham kalau yang servis, misalkan pindah bola, itu kan harus selalu yang berada di kanan yang servis. Tapi karena kita mainnya di rally, jadi yang servis itu tergantung kita dapat poinnya ganjil atau poin genap. Kalau kita poinnya ganjil ya yang servis yang berada di kiri. Kamu misalnya berada di kiri ya kamu yang servis kayak gitu. Lalu Ica juga nggak tahu. Jadi sempat ya terjadi waktu Ica dikasih servisan dia diam aja. Dipikirnya aku yang ngambil atau aku yang mukulin buat dia, padahal nggak boleh kan, yang terima servis ya harus orang itu, harus di diagonal atau yang di silangannya. Begitu juga waktu aku yang dikasih servis terus diambil sama Ica yang berada di lurusannya yang servis. Nah itu juga nggak boleh. Nah itu kita bisa memperkenalkan aturan-aturan badminton ya, mungkin di awal-awal mungkin tentang servisan ya. Lalu mungkin ada cara servis yang fault, itu bagaimana faultnya. Yang paling sederhana aja, misalnya kalau kita servis kakinya atau sepatunya nggak boleh nginjek garis putih. Nah kalau nginjek berarti fault. Itu aja yang perlu diperhatikan, padahal walaupun ada banyak orang yang main udah bertahun-tahun tapi sering lupa aturan itu. Ada juga yang servisnya karena dulu mungkin nggak ada yang ngelatih, jadi servisnya ada yang dilempar terus dipukul, atau ada yang terlalu banyak ini
kayak main kayak digulung gitu. Jadi raketnya itu dari depannya kok dibawa ke belakang terus ditampelin ke depan. Nah itu kan nggak boleh. Di aturan-aturan yang baru malah nggak boleh terlalu lama untuk habis ngelepas atau kok sama mukulnya, itu nggak boleh makan waktu terlalu lama. Apalagi sekarang ada aturan yang ketinggiannya juga diatur dengan sentimeter ya. Kalau dulu kan cuman ketinggian di bawah pinggang aja lah. Pinggangnya orang kan beda-beda ukuran ketinggiannya. Jadi sekarang udah ditentuin pakai 115 cm. Pakai alat lagi itu cara ngelihatnya, walaupun masih kontroversi ya. Soalnya tempo hari aku lihat umpire atau wasit servisnya itu lagi noleh, nggak ngelihat, bener-bener ngelihat ke garis yang di alatnya itu, terus bilang fault. Itu sampai dikomentari sama Om Agil, kayaknya itu kok cuma pakai feeling aja, kok nggak bener-bener ngelihat di situ. Nah itu mungkin masih kontroversi ya, tapi ya namanya aturan, dan wasit kayak ini ya, punya absolut gitu. Kecuali memang benar-benar kayak curang sih wasitnya, jadi bisa manggil wasit yang di turnamen, wasit yang lebih tinggi lagi bisa dipanggil. Ya zaman serba canggih sih sekarang, ada bantuan alat-alat kan, sampai kecepatan smash aja bisa dideteksi. Oke guys, gitu aja sih video kali ini. Aku saranin buat pemula, kalau memang benar-benar tertarik di badminton, ya belajarlah yang lebih bagus dari orang yang lebih ngerti. Jangan belajar-belajar sendiri, tekniknya ngawur asal bisa. Mending dari awal itu tekniknya yang benar, biar kalau udah jadi terus ternyata salah, kita ngerubahnya itu nggak sulit. Lalu buat kalian yang udah mahir, itu jangan ngebully yang nggak bisa main, atau malah ngejek-ngejek terus mentertawakan. Nggak boleh kayak gitu ya. Mungkin kalau udah bisa tapi sering melakukan error karena mungkin kurang niat, itu baru aku bully. Itu baru aku sering omelin. Tapi kalau yang pemula-pemula itu aku nggak omelin. Karena ya memang mereka masih belum ngerti dan belum bisa ya. Lain kayak dengan orang-orang yang udah sebenarnya bisa dan ngerti tapi tidak melakukan hal yang benar. Sebagai contoh, kalau di Indonesia kita ngasih sesuatu ke orang pakai tangan kiri itu kan dianggap gak sopan. Tapi berhubung aku kidal, berarti aku boleh dong ngasih ke orang itu pakai tangan kiri. Ya itu sebenarnya aku tahu kalau di Indonesia itu dianggap nggak sopan. Makanya aku sebelum ngasih, walaupun defaultnya pakai tangan kiri, selalu aku pindah pakai tangan kanan untuk ngasih ke seseorang. Jadi mungkin ini aku ceritain buat pemahaman aja. Jadi ada bedanya orang yang sebenarnya tahu apa yang benar tapi tidak melakukan dengan alasan apapun ya, mungkin karena aku kidal kok, kalau apa. Dibandingkan dengan orang yang memang benar-benar nggak tahu aturan itu tapi tidak melakukan, ya nggak apa-apa, soalnya kan tidak tahu. Oke guys, gitu aja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Dadah.